Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya di hari ini teman-teman, Pak Herli, Bu Lin, dan teman-teman yang lain? Baik, Miss. Wah, semangat Pak Herli masih? Pak Atas semangat? Semangat, Miss. Oke, baik. Siap-siap. Wah, alhamdulillah ya teman-teman ya, kita sudah di penghujung Ramadan, terus kita juga udah masuk ke sesi ke-6 ya, sesi ke-6. Dan materinya juga makin kompleks ya. Kalau kemarin teman-teman mungkin bahas soal promosi, udah ada yang coba-coba mungkin teman-teman untuk mempromosikan produknya, atau masih dilihat-lihat materi yang kemarin? Karena sudah lengkap ya, saya coba bantu kirimkan semuanya kemarin. Mulai dari recording, terus juga materi yang terbarunya. Sudah ada yang dicoba-coba mungkin dari teman-teman? Ada yang sudah coba-coba? Belum nih? Sudah. Pak Isan sudah coba. Wah, ini Pak Isan sudah coba. Oke, baik. Untuk hari ini teman-teman, kalau teman-teman sudah cek grupnya dengan lengkap ya, dan juga chat pribadi dari adminnya Belantika, pasti tahu banget hari ini kita akan melanjutkan sesi ke-6, dan materinya juga sudah saya share ya di dalam grup. Tinggal teman-teman cek and recheck lagi aja. Untuk hari ini kita akan bahas soal pengirimannya teman-teman. Jadi kita sudah lengkap, mulai dari dasarnya ada, persiapannya ada, terus promosinya mulai dari perhitungan harga, terus metode pembayaran ya, sampai riset market, plus kemarin soal promosi ekspornya ya, baik yang traditional marketing ataupun non-traditional marketing. Nah, sekarang kita coba anggaplah barang kita ini sudah deal ya. Barangnya sudah akan dikirimkan kepada buyer. Nah, ini pasti dari teman-teman bingung gitu ya, gimana caranya untuk mengirimkan produknya? Apakah harus pakai forwarder? Apakah bisa kirim sendiri? Cara pesan kontainernya kayak gimana? Cara bikin dokumennya kayak gimana? Malam ini kita akan pelajari semuanya, teman-teman. Dan untuk malam ini masih akan dibersamai oleh Mas Denny Febrian ya. Nanti teman-teman selama materi berlangsung boleh interupsi, boleh ketik di kolom komentar, karena nanti akan kita bantu untuk bacain pertanyaannya juga, seperti itu. Sudah ready teman-teman semua untuk masuk ke sesi ke-6 untuk mendengarkan materinya? Gimana, sudah ready teman-teman? Sudah, Miss. Ready, Siap. Miss. Oke, yang lain nih. Wah, ini mana nih suaranya nih? Ready, Miss. Oke, wah sudah kayak gini semua. Oke deh, kalau gitu kita sambil nunggu teman-teman yang lain juga join. Langsung aja saya alihkan untuk waktu dan juga materinya akan disampaikan oleh Mas Denny. Silakan Mas Denny, boleh dibantu untuk penyampaian materinya. Oke, baik. Terima kasih, Miss Sarah. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan yang baik ini dan akan melanjutkan materi yang kita sudah mungkin lewati beberapa sesi gitu ya. Ini sesi ke-6 dan di materi kali ini nanti kita akan belajar misalnya teman-teman nanti sudah dapat buyer, kemudian sudah dapat deal gitu ya, dan akan pengiriman barang. Nah, seperti apa sih prosesnya gitu. Nah, nanti kita akan pelajari, termasuk nanti kita akan praktek untuk membuat dokumen-dokumen utamanya ya. Jadi pastikan teman-teman nanti seperti biasa butuh volunteer untuk praktek secara langsung. Nah, untuk di sesi kali ini kita langsung masuk ke materi saja teman-teman. Seperti biasa, nanti kalau ada diskusi boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya. Nah, harapannya nanti di materi ini teman-teman bisa lebih banyak diskusi karena ini penting banget ya terkait dengan teknis pengiriman barangnya ya ketika teman-teman sudah deal dengan pembelinya ya. Termasuk nanti kita gimana sih cara pembuatan dokumen-dokumennya. Oke, yang pertama proses pengiriman ya. Nah, jadi untuk kita mengirimkan barang ekspor ke luar negeri itu ada dua metodenya teman-teman. Yang pertama kita ekspor secara mandiri, yang kedua
ekspor dengan dibantu oleh forwarder ya. Jadi teman-teman seperti yang selalu saya sampaikan bahwa kalau di awal supaya dapat pembelajarannya secara lebih detail, mungkin kita lebih sarankan untuk ekspornya via forwarder dulu ya. Nah, kalau ekspor mandiri tentu saja di sini teman-teman atau eksportir ya berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melakukan seluruh aspek pengirimannya ya, mulai dari penyiapan barang ya, kemudian booking kontainer, booking space kapalnya ya, termasuk pembuatan dokumen, tracking dan semua handling di pelabuhan nanti eksportirnya langsung ya yang menghandle, termasuk juga custom clearance di bea cukai. Nah, sedangkan kalau teman-teman ekspor dengan menggunakan forwarder, teman-teman hanya menyiapkan barangnya saja di gudang ya. Nanti forwarder bisa bantu mulai dari tracking, ya, proses staffing, pembuatan dokumen, ya, booking kapal, dan termasuk custom clearance-nya. Jadi eksportir nanti menyiapkan barang dan menyiapkan 2 dokumen utama. Dokumennya apa? Yaitu invoice dan packing list. Nah, nanti 2 dokumen tersebut kita akan praktek ya cara pembuatannya. Gitu. Jadi sebenarnya ekspor ini kalau sudah sampai tahap pengiriman itu bukan hal yang sulit lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa dibantu oleh forwarder dalam hal ini. Jadi justru kalau untuk teknis pengirimannya itu tidak sulit sama sekali ya. Apalagi teman-teman nanti sudah pernah sekali gitu ya closing, berikutnya nanti teman-teman ekspor secara mandiri tanpa forwarder juga rasanya sudah bisa gitu ya. Tentu nanti kami dampingi juga gitu ya. Nah, untuk ekspor secara mandiri ini tentu saja kita harus punya pengetahuan ya untuk proses-prosesnya, karena meskipun kelihatannya tidak terlalu sulit, tapi teman-teman di sini butuh ketelitian ya untuk supaya prosesnya semua smooth gitu ya. Nah, maka dari itu kalau di awal pertama kali closing ya, teman-teman disarankan untuk pakai forwarder dulu. Kalau di shipment kedua, ketiga, dan seterusnya, kalau mau secara mandiri silakan. Kenapa? Karena teman-teman nanti sudah punya pengalaman gitu ya, sudah mengetahui pihak-pihak yang terkait gitu, dan proses-prosesnya dari awal sampai kemudian barang tersebut dikirim. Nah, kalau di ekspor secara mandiri ini, teman-teman ya memang punya kendali penuh untuk menghandle seluruh prosesnya, dan di sini diperlukan juga pengetahuan terkait dengan kepabeanan ya atau custom clearance, dan juga di sini kelebihannya ada biaya atau cost yang bisa ditekan ya atau dikurangin gitu kalau ekspor secara mandiri. Nah, tapi kalau dengan forwarder ya tentu teman-teman di sini akan mendapatkan fasilitas ya yang profesional dari pihak yang biasa melakukan pengiriman barang ke luar negeri, yaitu forwarder. Nah, di sini teman-teman dapat kemudahan ya karena hanya menyiapkan barang dan dokumen standar saja. Kemudian karena forwarder berpengalaman gitu ya, kalau yang profesional dan jam terbangnya tinggi ya tentu kita akan merasa lebih secure gitu ya, atau lebih aman, dan juga tentu saja kita bisa memberikan informasi yang lebih valid kepada buyer gitu ya, untuk pengirimannya semua dihandle dengan baik gitu. Nah, namun kekurangannya tentu di sini ada biaya tambahan yang kemarin kita juga pada saat praktek sudah hitung sama-sama ya, bahwa ada beberapa komponen biaya yang perlu ditambahkan ketika kita ekspor dengan forwarder. Kemudian kelebihan lainnya ya tentu saja kemudahan komunikasi ya. Jadi karena seluruh prosesnya dibantu oleh pihak ketiga atau forwarder ini, ya teman-teman hanya perlu komunikasinya satu pintu. Sedangkan kalau ekspor mandiri
ya kita komunikasi dengan multi pihak ya, atau dengan pihak-pihak yang terkait ya, mulai dari kalau tracking ya kita komunikasi dengan perusahaan tracking ya, atau biasa disebut dengan EMKL, ekspedisi muatan kapal laut gitu ya. Kemudian kita perlu komunikasi dengan pihak pelayaran untuk booking kontainer dan space kapalnya. Kemudian kita perlu komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk pembuatan dokumen tambahan ya, dan juga tentu dengan pihak pelabuhan, dengan bea cukai ya, dan pihak-pihak lainnya yang terkait ya. Nah, kurang lebih seperti itulah bedanya ya. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin sudah beberapa kali shipment ya, biasa-biasa saja sih sebetulnya untuk komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Nah, ini tadi kita singgung ya tentang pihak-pihak terkait dengan pengiriman ekspor ya. Tentu di sini peran aktif dari pihak eksportir sangat dibutuhkan ya. Nah, dalam hal ini di dokumen nanti eksportir itu disebut sebagai shipper ya, atau pihak yang melakukan pengiriman barang. Kemudian tadi forwarder ya adalah pihak ketiga atau perusahaan jasa yang bisa membantu eksportir untuk pengiriman barang ya, mulai dari penyiapan armada atau tracking daratnya sampai dengan kemudian barang tersebut dikirim ke luar negeri. Kemudian ada customs atau bea cukai, ini adalah otoritas pemerintah yang mengawasi produk ekspor kita ya, termasuk kalau dikenakan pajak atau dikenakan pembatasan ya, semuanya itu dilakukan oleh bea cukai. Bea cukai ini pasti ada di setiap pelabuhan ya. Jadi kalau misalnya barang yang kita ekspor itu perlu pemeriksaan fisik, maka nanti harus diperiksa langsung oleh pihak bea cukai. Kemudian ada pihak pengangkut atau biasa disebut dengan carrier ya. Pihak pengangkut ini maksudnya adalah kalau lewat laut ya perusahaan kapalnya gitu ya, atau feedernya. Kemudian kalau lewat udara ya airline-nya ya. Kemudian kalau darat ya tentu yang punya logistik daratnya gitu. Kemudian ada perusahaan asuransi ya. Kalau teman-teman ekspor kemarin kita udah belajar Incoterms ya. Kalau Incotermsnya CIF ya tentu kita akan berhubungan dengan perusahaan asuransi terkait dengan asuransi barang ataupun dengan asuransi pembayaran ekspornya. Nah, kemudian importir atau buyer itu disebutnya sebagai consignee atau pihak yang menerima barang ya. Kemudian yang terakhir adalah bank ya. Bank ini perannya tentu sangat penting. Kita kemarin sudah belajar metode pembayaran ekspor ya. Ada beberapa transaksi yang melibatkan bank itu secara penuh ya untuk proses transaksi ekspornya. Nah, yang pertama teman-teman perlu perhatikan pada saat akan mengirim barang adalah terkait dengan kemasan ya, atau packaging. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata di sini ada hal-hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan sebelum kita kirim barang. Nah, pertama eksportir harus memperhatikan terkait dengan kemasan ini berdasarkan dengan arahan ataupun request dari pembelinya. Ya, pembeli itu biasanya sangat detail dalam hal kemasan ya. Kalau sudah berpengalaman mereka akan sampaikan spesifikasi kemasan yang mereka butuhkan. Nah, biasanya kalau teman-teman dapat PO itu lihat di PO kemasannya seperti apa yang mereka butuhkan, atau di sales kontrak ya, atau kalau pakai LC biasanya dicantumkan juga di LC-nya ya. Kalau tiganya tidak pakai, ya kita butuh konfirmasi secara langsung ke buyernya gitu ya, melalui mungkin WA atau telepon ya, atau email ya, kita sampaikan kemasan seperti apa yang mereka butuhkan gitu ya. Apakah harus menggunakan misalnya kalau box ya, seperti apa boxnya, ukurannya gitu ya, apakah perlu diberikan marking atau label ya, itu semua harus dikonfirmasi. Supaya apa? Kemasan ini penting teman-teman, karena ada beberapa otoritas di luar negeri ya, seperti bea cukai ataupun pihak karantinanya mereka di luar negeri itu sangat memperhatikan terkait dengan kemasan ya. Kalau ada kemasan yang tidak sesuai standar, biasanya barang tersebut dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Nah, makanya tidak boleh mengabaikan ya terkait dengan kemasan ini, harus detail ya.
Dan kita sebagai pihak eksportir juga harus memperhatikan ya daripada sifat, kondisi, dan berat barang. Ada beberapa produk misalnya kita kasih contoh yang agak sensitif ya, misalnya kopi. Kopi ini kan sekarang jadi komoditi yang cukup penting ya di perdagangan internasional karena industrinya berkembang gitu ya, dan apa namanya terkait dengan kualitas ini kan ada namanya pihak quality controlnya ya, maka dari itu kopi harus dikemas dengan sangat baik gitu. Misalnya menggunakan kemasan karung goni yang dari jute bag ya, ataupun dari seperti kain gitu ya. Nah, itu biasanya ada yang di-request untuk dikasih double kemasannya atau karungnya, dan juga nanti di bagian dalamnya harus dilapisi plastik lagi. Nah, itu artinya kan ada hal-hal yang mungkin selama ini kita lihat pada saat dimuat atau stuffing, ya kelihatannya cuma karung saja gitu. Kita kan nggak pernah tahu apakah itu karungnya double, ya, ataukah hanya single. Nah, dalamnya dilapisin lagi atau enggak. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dikonfirmasi ke buyer nantinya. Ya, kalau teman-teman mau pengiriman barang, ya selain inisiatif dari kita pihak eksportir supaya kita bisa dapat kenyamanan atau keamanan dalam hal barang tersebut sampai dengan kondisi yang baik di negara tujuan, juga kita perlu tanyakan kepada pihak buyernya. Jadi supaya match nih ya, pihak eksportir betul-betul memperhatikan kualitas dari kemasan, dan juga nanti pihak buyer kita tanya hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan gitu ya. Biasanya selain terkait dengan kemasan yang harus sesuai standar, juga nanti ada labeling atau marking yang perlu apa namanya diletakkan di kemasan tersebut. Nah, untuk pengiriman barang ekspor sendiri ya, seperti teman-teman ketahui, kalau di Indonesia ini mungkin bisa menggunakan 3 moda ya, bahkan bisa gabungan ya, biasa disebut dengan multimoda. Moda pertama itu adalah menggunakan jalur darat ya. Jalur darat ya, kita ada beberapa wilayah yang berbatasan darat ya dengan beberapa negara, seperti dengan Malaysia ya, kita di Kalimantan berbatasan darat gitu ya, dengan Brunei juga, kemudian dengan Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste ya. Nah, ini yang memungkinkan untuk pengangkutan darat ya. Kemudian untuk pengangkutan ekspor utama ya, kalau teman-teman menggunakan kontainer tentu lewat jalur laut. Ya, jalur laut ini nanti ada 2 metode. Yang pertama adalah full container load, atau kita sewa 1 kontainer penuh, kita isi dengan barang kita saja. Atau yang kedua less than container load ya. Jadi 1 kontainer itu diisi dengan beberapa barang dari beberapa eksportir. Itu yang disebut dengan pengangkutan dengan konsolidator gitu ya, atau less than container load. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangkutan via udara gitu ya. Nah, ini tentu untuk barang-barang yang dibutuhkan cepat sampai di negara tujuan ya. Mungkin karena satu barang tersebut mudah rusak gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin barangnya nilainya tinggi ya. Ataupun kemudian barang tersebut apa namanya sifatnya seperti dokumen gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk moda pengangkutan udara atau disebut dengan air freight ya. Nah, untuk pengangkutan via udara, teman-teman bisa gunakan beberapa ekspedisi internasional ya, seperti DHL. DHL ini salah satu perusahaan logistik yang jangkauannya sangat luas ya. Hampir seluruh negara di dunia mereka punya kantor cabang ya, sehingga biasa pengiriman ke Amerika saja misalnya itu hanya ditempuh 3-4 hari saja gitu dari Indonesia. Kemudian ke Eropa ya hampir sama gitu ya, dan seterusnya. Tapi memang di sisi lain ya, karena fasilitas mereka atau pelayanannya cukup baik ya, dari sisi harga juga cukup premium. Nah, yang lainnya yang agak secara harga lebih rendah ya, bisa pakai pos ya, atau
EMS, kemudian UPS, FedEx, ya, dan lain-lain. Nah, ini untuk logistik udara ya, atau sebenarnya bisa juga pakai beberapa logistik pesawat komersil gitu ya, seperti Garuda Indonesia itu ada yang kargo juga, kemudian Lion parcel ya, kemudian ada AirAsia juga ya, ada beberapa inilah teman-teman, sebetulnya nanti kalau pengiriman bisa lewat udara bisa searching di Google gitu ya, karena ada beberapa perusahaan yang tidak terlalu terkenal tapi bisa melayani rute via udara juga. Kemudian untuk via laut tadi ada 2, less than container load ya. Ini tidak di semua pelabuhan ada teman-teman. Biasanya hanya di pelabuhan utama saja, seperti Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak gitu ya, di Belawan Medan, kemudian di Soekarno-Hatta di Makassar ya. Sedangkan untuk pelabuhan-pelabuhan kecil biasanya belum melayani. Nah, pertanyaan gimana kalau misalnya teman-teman di Sumatera gitu atau di Kalimantan mau kirim LCL? Ya mau nggak mau kita kirim barangnya ke Jakarta dulu misalnya, atau ke Semarang atau ke Surabaya gitu ya. Jadi harus masuk ke gudang konsolidator di pelabuhan-pelabuhan utama ya. Kemudian kalau FCL ini rasanya hampir di semua pelabuhan ya di Indonesia yang melayani kargo kontainer itu ada semua ya. Gitu. Cuman jumlahnya saja mungkin yang berbeda-beda gitu. Ada beberapa pelabuhan yang stok kontainernya banyak ya, ada yang beberapa yang mungkin agak kurang gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis kontainer sendiri berdasarkan ukuran ada 3 ukuran yang umum ditemuin ya teman-teman. Ada yang 20 feet yang paling kecil gitu ya. Nah, ini untuk angkutan contohnya misalnya kopi maksimal di 18 ton ya. Kalau teman-teman mau kirim furniture gitu yang berdasarkan volume, ya nanti harus dicek ke ukuran volume kontainernya ya. Kemudian untuk yang kedua adalah 40 feet ya, teman-teman. 40 feet ini untuk misalnya kopi tadi biasanya di 25 sampai 27 ton gitu ya. Nah, 40 feet ini ada yang agak besar dikit yaitu 40 feet yang high cube ya. Itu bisa agak lebih banyak ya. Misalnya kalau untuk kopi tadi bisa sampai 28 ton. Berikutnya berdasarkan fungsi ya ada 2 teman-teman yang umum, sebenarnya banyak ya, ada tank container dan seterusnya. Tapi yang umum ada 2 ya. Satu dry cargo ya, yang paling sering digunakan ini untuk muatan-muatan kering gitu ya, dan tidak perlu perlakuan khusus. Dan yang kedua ada container river. Nah, ini untuk ngangkut produk-produk yang harus di dalam keadaan beku gitu, seperti sayuran, buah-buahan, daging hewan ya, termasuk misalnya daun pisang ya. Pokoknya yang membutuhkan pengaturan suhu tertentu lah ya. Ini harus menggunakan container river. Seperti itu. Nah, ini tadi berdasarkan volume ya, teman-teman. Untuk yang 20 feet, volumenya itu 33,1 meter kubik ya. Nah, kemudian yang 40 kaki 67,5 ya, dan yang 45 feet ya itu 86,1. Jadi kalau misalnya teman-teman kirim furniture atau produk-produk yang bervolume, tinggal dihitung saja ya dari 33,1 meter kubik ini mana nanti yang ukuran kemasannya teman-teman. Misalnya kursinya di packing menggunakan karton ya, ukuran kartonnya yang nanti dibagikan dengan volume kontainernya. Nah, untuk perusahaan peti kemas yang beroperasi di Indonesia ya teman-teman, kira-kira mungkin ini sering teman-teman lihat di jalan-jalan gitu ya. Nah, ada EPL, ada CMA CGM ya, ada Costco, Evergreen, Goldstar ya, kemudian Yangming One ya, dan masih banyak lagi. Jadi kira-kira inilah yang bisa teman-teman gunakan gitu ya kalau pada saat mau ekspor. Nah, berikutnya adalah terkait dengan dokumen ya, teman-teman.
Dokumen ekspor ini ya pada saat teman-teman sudah menyiapkan barang, yang berikutnya adalah teman-teman harus siapkan dokumen-dokumen utama ya. Kalau misalnya pakai forwarder, nanti yang disiapkan invoice dan packing list ya. Invoice ya itu berisi faktur ya yang mencantumkan beberapa informasi terkait dengan barangnya ya, termasuk harga, jumlah, dan nilai total. Sedangkan packing list ini adalah informasi detail tentang barangnya, termasuk jumlah dan jenis barang, berat bersih, berat kotor, ukuran ya. Nah, itu semua harus dicantumkan dalam packing list ya. Baik invoice maupun packing list harus memuat informasi yang sebenar-benarnya gitu ya, supaya nanti pada saat pemeriksaan tidak ada ketidaksesuaian ya antara barangnya dengan dokumen-dokumennya. Nah, bentuk invoice seperti ini teman-teman yang secara sederhananya. Nah, jadi memuat dengan informasi-informasi terkait dengan nilai barangnya ya secara umum. Dengan packing list adalah terkait dengan detail barangnya ya, termasuk kemasannya juga. Gitu. Untuk invoice itu ada dua teman-teman ya. Kemarin kita sudah selalu mention di awal bahwa pra pengiriman invoice-nya itu disebut dengan pro forma invoice ya, atau invoice sementara yang dibuat untuk memberikan penawaran harga kepada buyer ya, ataupun penagihan di awal gitu ya. Kalaupun misalnya sudah deal, berarti pro forma invoice-nya berfungsi sebagai penagihan ya. Sedangkan kalau sudah bentuknya commercial invoice, ya itu sifatnya lebih kepada informasi terkait dengan nilai barang ya. Nah, yang untuk dilampirkan di dokumen utama nanti pada saat kita kirim barang itu adalah yang commercial invoice, bukan yang pro forma. Ya, pro forma untuk penagihan ya, ataupun untuk penawaran harga di awal. Nah, sedangkan commercial invoice ini berisi informasi terkait dengan nilai barangnya. Seperti itu. Asumsinya adalah untuk commercial invoice ini satu, pembayarannya sudah selesai, atau yang kedua bisa digunakan juga untuk penagihan di akhir ya. Misalnya kita dapat DP, kita tagihkan DP-nya dengan pro forma invoice, dan nanti untuk pelunasannya pakai commercial invoice. Seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan terkait dengan proses pengiriman sampai dokumen? Sebelum kita mau praktek nih, pembuatan dokumen, ada pertanyaan dulu nggak? Yuk teman-teman, ini kita mau praktek pembuatan dokumen. Beberapa bahkan sudah ada yang chat saya ya, minta invoice, pro forma. Silakan teman-teman. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin ada yang bersedia jadi volunteer untuk praktek, teman-teman? Ada yang mau jadi volunteernya, terutama yang bisa open microphone ya teman-teman. Silahkan. Kita latihan untuk membuat invoice-nya guys. Karena bikin invoice ini masih banyak yang salah ya. Silakan, ada yang mau jadi volunteernya? Biasanya siapa nih? Pak Herli? Atau Mas Atta? Wah, ini kok nggak ada suaranya nih. Gimana nih guys? Masih bisa kita lanjutkan nih? Bisa, Miss. Oke, siapa yang mau ininya jadi volunteernya? Pak Herli mau, Pak Herli? Boleh dicoba mungkin, Miss. Oke, Pak Herli ya. Ini Mas ini, Pak Herli yang jadi volunteernya. Silahkan. Oke deh, mungkin karena sudah malam gitu ya, teman-teman punya keterbatasan juga dalam open mic, nggak masalah, mungkin saya jelaskan saja. Jadi yang pertama gini teman-teman ya, kita kemarin sudah belajar terkait dengan mempromosikan ekspor gitu ya, atau mempromosikan barang, produk yang akan diekspor. Nah, untuk misalnya teman-teman sudah dapat buyer gitu ya, kemudian
biasanya buyer itu untuk melakukan transaksi mereka butuh namanya pro forma invoice ya, atau tagihan dari pihak eksportir kepada mereka. Baik itu pembayarannya melalui bank transfer atau telegraphic transfer, ataupun menggunakan letter of credit ya. Jadi pro forma invoice inilah yang akan dibawa oleh pihak buyer ke bank untuk melakukan transaksi ya. Jadi tanpa adanya pro forma invoice ya, si pihak buyer tidak akan bisa transaksi. Meskipun mereka transaksinya pakai telegrafik ya ataupun bank transfer, tetap pihak bank membutuhkan informasi detail terkait dengan uang itu akan ditransfer ke negara mana ya, kepada pihak siapa ya, dan detail-detail lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman nanti harus bisa buat dokumen namanya pro forma invoice ini ya. Nah, pro forma invoice ini di sisi lain bisa berfungsi juga sebagai sebetulnya sales kontrak juga ya. Kalau teman-teman dengan buyer, biasanya untuk transaksi pertama si buyer karena trial sifatnya atau sebagai percobaan ya, mereka biasanya tidak mau buat kontrak dulu gitu ya. Nah, maka pro forma invoice ini bisa difungsikan sebagai sales kontrak juga gitu ya, dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, cara buatnya adalah teman-teman nanti harus bisa membuat letterhead ya. Jadi setiap dokumen surat menyuratnya perusahaan teman-teman itu harus punya letterhead seperti ini ya. Ini contoh saja, kalau teman-teman punya format sendiri gitu ya, nah boleh digunakan. Biasanya yang paling penting utamanya adalah ada nama perusahaannya ya, misalnya PT ya ditulis PT apa, kalau CV apa, kalau misalnya UD ya atau usaha dagang atau PD perusahaan dagang dan seterusnya ya, itu ditulis ya. Kemudian kalau ada tagline-nya boleh dicantumkan, kalau nggak ada juga nggak ada masalah. Kemudian alamat perusahaan dan juga nomor telepon serta email ya. Nah, kalau sudah ada logo perusahaan boleh dicantumkan juga logonya gitu ya. Kemudian letterhead ini digunakan untuk banyak hal ya teman-teman, nggak hanya untuk buat invoice saja, tapi juga untuk dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Misalnya teman-teman mau booking kontainer, yang ngirim shipping instruction, kemudian buat packing list, buat kontrak dan lain-lain, itu harus menggunakan letterhead. Jadi nanti teman-teman silahkan buat ya letterhead-nya perusahaan masing-masing. Nah, berikutnya adalah di sini tempat dan tanggal dibuatnya dokumen ya, atau diterbitkannya dokumen. Misalnya siapa nih ya, kita jadikan contoh. Misalnya Pak Atta ya di Kepri. Kepri di mananya? Batam ya Pak Atta ya. Nah, misalnya di Batam, kita tulis di sini Batam, tanggal 26 ya. 26 bulan Maret ya, tahun 2025. Nah, kemudian judulnya di sini pro forma invoice. Nah, untuk format penomoran ini bisa teman-teman sesuaikan dengan perusahaan masing-masing atau bisa menggunakan contoh di sini gitu ya. Nah, misalnya kalau contoh di sini adalah pertama nomor seri dokumennya dulu, kemudian garis miring kode perusahaannya ya, garis miring kode dokumen. Nah, di sini disingkat sebagai Pro-INC. Dan juga di sini kode bulan dan kemudian tahun ya teman-teman. Nah, kemudian isian pertama atau form pertama yang harus diisi adalah informasi dari pihak eksportirnya, nama perusahaan, alamat, kemudian nama PIC. PIC ini adalah person in charge atau pihak yang berkomunikasi dengan dokumen ini ya, misalnya apakah itu langsung direkturnya ataukah manajernya atau staffnya ya, yang jelas di sini tulis namanya, nomor telepon dan alamat email. Nah, berikutnya adalah informasi detail terkait dengan bayarnya
ya, nama perusahaan buyer, kemudian alamatnya, ya, kemudian di sini ada nomor-nomor terkait dengan informasi buyernya ya teman-teman. Ini harus kita tanyakan kepada buyer. Jadi nanti kita tanyakan ke mereka di bagian consignee, tolong berikan detail apa saja yang harus diisi. Nah, misalnya kalau di India itu ya kita memerlukan nomor IEC ini ya atau IEC ini adalah nomor kalau di Indonesia itu nomor NIB ya atau nomor legalitas perusahaannya si buyer. Sedangkan GSTIN ini atau GSTIN ini adalah nomor NPWP-nya mereka ya. Kemudian PAN ini adalah kalau mereka punya izin impor ya. Nah, biasanya nomornya PAN ini. Nah, masing-masing negara punya istilah yang berbeda-beda. Tapi yang jelas kita harus konfirmasi ke buyer ya di bagian ini apa saja yang harus diisi gitu ya, termasuk PIC-nya siapa ya, nomor telepon dan juga alamat email ya. Nah, berikutnya di sini adalah informasi terkait dengan pengirimannya ya. Di sini yang pertama kalau teman-teman dapat PO biasanya ada nomor PO-nya. Kalau nggak ada PO ya di strip saja. Tanggal diterbitkannya PO kalau ada PO-nya. Kemudian currency-nya mata uang yang digunakan untuk transaksi. Nah, di sini kalau pakai dolar ya ditulis dolar. Payment terms, metode pembayarannya. Misalnya 50% DP menggunakan telegraphic transfer atau bank transfer. Balance-nya atau sisa pembayarannya, pelunasannya menggunakan letter of credit yang jenisnya irrevocable, tenornya at sight ya, atau biasa disebut dengan LC irrevocable at sight. Kemudian Incoterms-nya juga perlu ditulis di sini ya. Kalau misalnya CFR ya tulis aja CFR, ya nggak perlu ditulis 4-4-nya. Kalau FOB tulis aja FOB. Kemudian mau ditransportasi kalau lewat laut ditulis ocean freight ya. Kemudian di sini estimasi tanggal ekspornya ya atau estimasi shipment date-nya. Ya, misalnya kenapa di proforma invoice ini masih boleh ditulis estimasi? Ya karena ini kan misalnya teman-teman baru memberikan penawaran di awal ya, ya kita boleh dong kasih estimasi ya, menyesuaikan dengan misalnya teman-teman bisa siapkan barang 2 minggu gitu, berarti 2 minggu dari sekarang, misalnya di tanggal 15 April gitu ya. Ini nggak ada masalah ya. Mungkin teman-teman belum dapat informasi dari forwarder ataupun dari pihak pelayaran ya. Jadi kita buat perkiraan juga masih boleh di sini. Kemudian dokumen yang akan kita berikan ya kepada buyer yang bisa kita penuhi itu misalnya bill of lading, kemudian certificate of origin ya, commercial invoice, packing list. Ya menyesuaikan lah dokumennya apa yang terkait dengan produknya. Kemudian negara asal tentu di Indonesia, pelabuhan muat atau port of loading ya biasa disingkat dengan POL. Misalnya dari pelabuhan Belawan ya di Medan. Kemudian negara tujuan misalnya India. Nah, POD-nya atau port of discharge ya, pelabuhan bongkarnya misal di Kolkata, India ya. Kemudian jumlah kemasannya ya misalnya 300 karung. Berat kotor kemarin kita sudah belajar ya pada saat praktek menghitung harga ekspor. Berat bersih ya. Nah, kemudian baru berikutnya kita di sini jelaskan terkait dengan detail barang. Ya, misalnya dalam satu kontainer itu ada 2 jenis barang ya. Nah, ini kita harus declare secara detail. Oke, silakan Pak Edric. Iya, Sir, saya mau nanya, maaf. Ya, silakan Pak. Untuk di buyer tadi kan itu ada IEC dan lain-lain ya, Gestin dan lain-lain. Itu Ya. untuk semua negara sama kah? Atau ada yang IEC-nya tidak ada atau gimana? Ini berdasarkan request dari buyer aja, Pak.
Makanya Oh, kita tanyakan ya. Beda negara beda-beda. Ada yang harus wajib detail seperti ini. hmm. Ada Berarti yang ini cukup. IEC, GSN itu yang lengkap ya berarti? Iya, ini kita contohkan Oh, yang lengkap oke. gitu. Untuk satu Bahkan lagi. bahkan ada buyer yang hanya minta nama perusahaan dan alamatnya saja, termasuk di shippernya ini. Mereka nggak bolehkan di sini ada nomor telepon, ada email, termasuk di letterheadnya ini kita biasa diminta suruh hapus semua. Kenapa? Karena data itu biasa selalu dijual oleh pihak agen-agen di pelabuhan lah. Kita nggak tahu apakah itu oknum custom, apakah oknum pelabuhannya dan seterusnya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan dagang, biasanya mereka nggak berkenan untuk dicantumkan Oh, detail-detail. berarti itu kita perlu tanya lagi ke bayaran nanti ya. Betul, Nah, gitu. untuk satu lagi, Bapak. Ya, Untuk yang estimation shipment date-nya itu kan, ya. misalkan nanti lebih lambat atau lebih awal, itu perlu kita revisi atau tidak? Oh iya Untuk dong, ini kan pembuatan. ini saya contohkan performa invoice-nya dalam fungsi untuk misalnya gini, kita lagi negosiasi nih dengan bayarnya. Biasanya itu kan untuk penawaran harga, itu kita dokumennya namanya quotation, Pak Edric. Tapi saya selalu sarankan untuk langsung pakai performa invoice saja. Supaya apa? Supaya lebih detail, ini tagihan sifatnya. Itu bukan hanya sekedar penawaran. Nah, makanya kalau misalnya bayarnya cocok dengan penawaran kita ini, ya tentu nanti informasi di shipment information ini semuanya akan direvisi, termasuk terkait dengan consignee-nya juga, detail-detailnya. Jadi nggak ada masalah, kita di awal sifatnya masih estimasi. Termasuk misalnya si bayarnya maunya dimuatnya di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, yaitu nggak ada masalah gitu. Oke, baik. Cukup. Terima kasih ya, Bapak. Oke, Pak Edric. Oke, teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh ya. Sambil saya lanjutkan dulu terkait dengan informasi detail barangnya. Nah, jadi poin pentingnya ada di sini juga, teman-teman ya. Misalnya dalam satu kontainer itu ada beberapa barang ya. Nah, itu nanti kita harus declare semua nih. Misalnya ada 2 jenis barang gitu ya, rempah-rempah. Misalnya isinya satu cengkeh, satu lagi pala misalnya. Berarti nanti cengkehnya di sini kita declare namanya apa, spesifikasinya termasuk high score-nya dicantumkan, kemudian berapa karung gitu ya. Tadi kan totalnya, ini kita contohkan produk Pinang aja lah ya. Nah, ini misalnya ada 300 karung, di sini ada 2 kualitas ya, atau 2 spesifikasi. Yang pertama Pinang belah dengan kualitas 95, dan yang kedua adalah Pinang belah dengan kualitas 775 ya. Ini kualitas 1 dan ini kualitas 3 misalnya, atau grade 3 gitu. Ini grade 1, ini grade 3. Nah, ini setengah-setengah gitu ya, artinya 150 karung grade 1, 150 karung grade 2. Nah, di sini kita detailkan lagi ya, misalnya untuk grade 1-nya karena separuh-separuh tadi ya, kuantitinya dengan total 18.000 kilogram ya. Nah, artinya yang untuk grade 1-nya ada 9 ton atau 9.000 kilo, dan grade 2-nya sama ya, 9 ton atau 9.000 kilo. Nah, nanti yang membedakan di harganya pasti ya, karena grade 1 dan grade 2 nggak mungkin sama harganya. Nah, misalnya di sini kita tuliskan yang grade 1 harganya adalah 1,2 dolar per kilonya, ya, dan sedangkan yang grade 3 ini hanya 1 dolar, gitu ya. Nah, kemudian dikalikan ya, quantity dikali dengan harga, dapatlah total harganya, gitu ya. Nah, misalnya dalam contoh kasus ini adalah 9.000 dikali dengan 1,2. Itu dapatlah 10.800 US dollar gitu ya. Atau 10,800 US dollar. Kemudian yang grade kedua ya, grade 3 sorry, 9 ton dikali dengan 1 dolar ya, atau 9.000 kilogram dikali dengan 1, yaitu 9.000 US dollar. Nah, kemudian dijumlahkan 10.800 tambah
9.000, dapatlah 19.800. Nah, ini adalah total tagihannya ya. Dan jumlah kemasannya ini 300 ya, total value of invoice-nya ya, beratnya 18 ton, total tagihannya adalah 19.000. Nah, tadi kita mengacu kepada payment term-nya 50% advance ya, atau DP-nya. Di sini kita tulis advance payment 50% ya, dan kemudian pelunasannya adalah LC ya. LC irrevocable at sign. Jadi menyesuaikan ya teman-teman. Kalau misalnya ada 3 tahap, misalnya advance payment-nya 50, kemudian di sini after loading 30, kemudian pelunasannya nanti setelah copy dokumen ya 20. Nah, itu di-declare semua. Jadi menyesuaikan dengan payment terms-nya teman-teman aja gitu ya. Nah, kalau 50% DP berarti 19.800 dibagi 2 ya. 19.800 dibagi 2 yaitu 9.900. 9.900. Nah, untuk LC-nya juga nilainya 9.900 ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Dari angka-angka ini ada yang beda nggak teman-teman? Atau ada yang janggal nggak menurut teman-teman? Mungkin Pak Edric, kira-kira ada yang beda nggak Pak Edric? Format penulisannya, ada yang bisa memperhatikan teman-teman secara detail? Kira-kira format penulisannya normal atau tidak? Itu yang 02 belakang koma itu kalau nggak salah rupiah itu, Pak. Oke, selain itu? Titik komanya sesuai dengan format Indonesia nggak? Coba teman-teman perhatikan cara penulisan ininya teman-teman, koma atau titiknya. Ada yang berbeda mungkin dari penulisan biasanya di dalam bahasa Indonesia? Miss, izin jawab, Miss. Ya. Itu koma kan kalau di bahasa Inggris kan titik gitu, Miss. Oke. Ya, jadi 9.000 USD itu udah. Biasanya kan kayak gitu. Ya. Oke, jadi kalau dalam format internasional teman-teman dibalik ya, titik jadi koma jadi titik. Ini kan 1,2. Kalau penulisan Indonesia kan harusnya gini kan. Nah, tapi kalau untuk di format internasional itu komanya jadi titik ya. Termasuk ini juga, ini kan 9.000 kilo ya. Harusnya kalau di Indonesia kan 9.000 kan seperti ini ya. Nah, dibalik. Jadi teman-teman nanti jangan salah ya. Kalau teman-teman nanti tulisannya begini, ini artinya ya 9 kg saja gitu ya. Nah, ini juga termasuk begini ya. Misalnya, nah ini salah ya. Sorry ya. Nah, apalagi ini yang paling penting di sini teman-teman ya. Kalau kita tulis seperti ini, $10,8 ya, bukan 10.800. Nah, ini sebenarnya harus diperhatikan nanti ya, jangan sampai salah penulisannya. Seperti itu. Nah, terakhir poin yang harus diisi di dalam performa invoice ini adalah informasi bank ya. Ini informasi banknya si eksportir. Nah, di sini yang pertama nama banknya yang digunakan, misalnya pakai BNI gitu ya. Nah, kemudian ini nomor rekeningnya ya, kemudian dalam kurung nama perusahaannya dan juga mata uang dari akun banknya gitu ya. Misalnya mata uangnya USD ditulis USD. Kemudian alamat daripada
bank yang digunakan gitu ya. Misalnya teman-teman cabang di Tanjung Pinang gitu ya, atau di Batam ya. Nah, itu nanti dituliskan alamatnya. Kemudian terakhir Swift code ya. Setiap bank ini Swift code-nya beda-beda teman-teman ya. Jadi harus dicek nanti. Misalnya teman-teman pakai BCA, cek aja di BCA Swift code-nya apa gitu ya. Kemudian Mandiri atau bank-bank lainnya. Nah, kemudian di sini terakhir ditandatangani dan distempel oleh eksportirnya ya. Nah, nanti kalau misalnya si pihak bayarnya setuju dengan penawaran ini, mereka akan konfirmasi ya. Kemudian pertanyaannya misalnya dokumen ini dikirimnya via apa gitu, apakah harus hard copy gitu ya. Nah, jawabannya tidak ya, teman-teman bisa kirim soft copy-nya saja lewat email ataupun lewat WA gitu ya. Jadi teman-teman bisa secara cepat gitu ya mendapatkan konfirmasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? There any questions terkait dengan performa invoice? Ya, Mas. Ada? Ya. Yang di bawahnya itu kan dilampirkan tanda tangan. Apakah harus Ya. ditambahkan cap PT atau Ya, stempel perusahaan harus distempel. Itu sebagai tanda sebagai ya yang harus sebagai apa ya? Bahwa ya dokumennya resmi lah gitu, harus ada stempel. oh gitu. Jadi teman-teman di print, kemudian ditandatangani, distempel, kemudian di scan, baru dikirim ke bayarnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, kita cek contoh yang commercial invoice-nya ya. Sebenarnya nggak terlalu beda. Ya, commercial invoice formatnya sama, cuman di sini judulnya beda ya, harus dibuat secara jelas bahwa ini dokumen commercial invoice. Untuk nomornya menyesuaikan. Nah, kemudian shipper dan consignee ini udah harus sifatnya final nih ya. Kalau di proforma invoice tadi mungkin kita belum dapat detail-detailnya gitu ya, tapi kalau di commercial invoice ini sudah wajib detail ini ya, menyesuaikan dengan request dari bayarnya ini harus diisi apa. Nah, kemudian di sini nanti ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama adalah negara asal tentu masih sama, pelabuhan muat. Nah, ini sudah final ya. Ini udah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang mau dimuatnya di pelabuhan mana. Pelabuhan bongkar juga ya. Kemudian mode transportasi ya. Tadi ya kalau lewat laut misalnya pakai full container load ya, mungkin bisa ditambahkan juga informasinya. Nah, di sini kita sudah dapat detail-detail terkait dengan kontainernya ya, jenis kontainer ya. Misalnya 20 feet kontainer standar ya. Kemudian nomor kontainer dan nomor kunci kontainernya atau seal number-nya. Ini nomor kontainernya dan ini nomor seal-nya ya. Dan teman-teman perlu diingat seal number ini, seal kontainer itu hanya bisa digunakan satu kali ya. Begitu sudah di kunci kontainernya, kalau mau dibuka lagi ya pasti nanti kalau mau ditutup kembali harus pakai kunci yang berbeda. Jadi nomornya juga pasti akan berbeda. Jadi pastikan ya kalau misalnya muat atau stuffing itu dipastikan tidak perlu dibuka tutup lagi ya. Karena kalau begitu teman-teman buka tutup ya, seal number-nya akan berbeda dan dampaknya nanti seluruh dokumen harus revisi karena seal number-nya berbeda ya. Kemudian di sini juga sudah dapat nama kapal dan juga mungkin voyage number-nya juga gitu ya. Kemudian shipment date ini bukan estimasi lagi, tapi kita sudah dapat tanggal yang pasti karena di tahap commercial invoice ini kan kita sudah tahap pengiriman barang ya, atau persiapan pengiriman barang. Sedangkan untuk performa tadi kan baru penagihan awal gitu ya, atau penawaran harga di awal. Nah, kemudian Incoterms juga udah harus final.
Nah, di sini ada tambahan juga nih, nomor bill of lading gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman yang paham, pertanyaannya BL kan kita dapat setelah barang dimuat di atas kapal kan. Nah, kok ini kita sudah bisa dapat di awal. Nah, jadi kalau kita sudah dapat konfirmasi booking confirmation dari pihak pelayaran, kemudian diterbitkan DO, nah maka di situ juga sudah diinformasikan ya, nanti BL-nya akan pakai nomor sekian 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 gitu. Jadi kita sudah dapat draftnya dulu ya, sudah dapat minimal BL number. Kalau draftnya belum bisa terbit ya nanti menyusul, tapi yang jelas nomor BL-nya ini sudah dapat di awal gitu ya. Kemudian metode pembayaran ya, menyesuaikan tadi ya, misalnya DP 50 ya, kemudian pelunasan pakai LC, nah harus disamakan dengan kesepakatan ya dengan buyer. Kemudian mata uang yang digunakan, jumlah kemasan ya, berat kotor, berat bersih, dan HS code-nya. Kemudian tentu dokumen ya, menyesuaikan juga dengan yang di request oleh buyernya. Jadi kalau di commercial invoice ini seluruh informasi sifatnya final teman-teman ya, gitu. Kemudian detail barangnya juga menyesuaikan dengan yang disepakati ya, gitu. Oke, silakan Pak Edric. Maaf Pak, izin tanya. Ya, ya. Untuk yang kontainer seal gitu, kodenya didapatkannya Pak, ditentukannya oleh? Nah, jadi ketika kita sudah akan pengiriman barang, kan kita, misalnya tadi kita contohkan Pak Edric shipment-nya pakai forwarder lah gitu ya, kita anggap. Nah, jadi nanti kita akan diinformasikan oleh forwardernya Pak. Kita diberikan dokumen yang namanya DO atau delivery order gitu ya, atau seminimal-minimalnya booking confirmation. Nah, di dalam booking confirmation ataupun DO tadi sudah diinformasikan tuh jenis kontainer, nomor seal, nomor kontainer, kemudian nama kapalnya. Bahkan biasanya kalau sudah DO ya, atau kita dapat delivery order itu termasuk BL number-nya juga sudah dapat. Gitu. Jadi dapatnya dari forwarder, Pak. Kalau ekspor dengan forwarder. Kalau kita ekspor secara mandiri, informasi ini semua kita dapat dari pihak pelayarannya, ya, atau shipping line-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian kalau sebelum kita kirim barang, kita sudah dilunasi payment-nya oleh si buyer, maka payment instruction ini tidak perlu ada lagi ya, bisa dihapus saja. Tapi kalau misalnya belum pelunasan, ya misalnya 50%-nya pakai LC tadi ya, berarti payment instruction ya, informasi terkait dengan nomor rekening dan lain-lainnya tetap harus dicantumkan. Nah, di sini bedanya adalah kita tidak perlu minta konfirmasi pihak buyer lagi, ini hanya perlu ditandatangani oleh perusahaan dan kemudian ditempel. Seperti itu. Oke, Pak Herli, silakan. Izin, Coach. Untuk tadi kan untuk invoice shipper sama komersial ini kan, kalau yang tadi itu penawaran, ini untuk invoice yang pas kita udah mau kirim barang, Coach ya? Betul. Nah, untuk yang berarti kalau untuk dari segi harga itu, dari invoice sebelumnya itu ada kemungkinan berubah di invoice komersilnya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi di sini ini fungsinya sudah hanya sebagai informasi, ya. Jadi dokumen komersial invoice ini untuk menginformasikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan barang kita atau nilai daripada barang kita. Sedangkan proforma itu untuk memberikan penawaran atau penagihan. Itu bedanya. Jadi kalau di sini ini udah nggak mungkin berubah lagi, karena di sini kan harganya sudah deal, kemudian bahkan sudah dibayar gitu ya. Bisa jadi ini sudah kita sudah dapat full payment gitu ya. Jadi ini sebagai dokumen utama dalam sebagai lampiran bill of lading-nya. Jadi commercial invoice ini bisa disebut juga sebagai dokumen utama ekspor gitu. Kenapa menjadi dokumen utama? Ya karena menginformasikan tentang
berapa nilai barangnya. Seperti itu. Begitu Pak Herli. Makasih, Coach. Oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita move ke packing list ya. Tadi invoice sudah jelas ya teman-teman, apa bedanya komersial dengan proforma. Yang jelas baik menggunakan forwarder ataupun tidak, ya teman-teman harus wajib bisa membuat ya 2 dokumen tadi. Gitu. Karena forwarder tidak mungkin membuatkan proforma invoice atau commercial invoice dan juga packing list ya. Ini semua yang membuat adalah pihak eksportirnya. Gitu. Nah, kalau packing list ini fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan barangnya apa, jumlahnya berapa, ya, kemudian detail-detail terkait dengan misalnya ada ukuran-ukuran boxnya atau ukuran-ukuran kemasannya. Nah, ini di-declare di packing list ini. Ya, formatnya sama ya. Kemudian di sini judulnya packing list, nomornya menyesuaikan. Ya, kemudian informasi shipper consignee juga menyesuaikan. Nah, di sini shipment information bisa disamakan juga dengan di commercial invoice tadi, gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau di packing list ada tambahan note ya. Note ini untuk misalnya kita kasih tahu pihak otoritas yang berwenang gitu ya, apakah bea cukai, apakah forwarder, apakah buyer gitu ya. Misalnya ini barang sifatnya berbahaya gitu ya, atau dangerous goods, atau dia fragile ya, mudah pecah misalnya. Nah, ini harus dikasih catatan gitu ya kalau dibutuhkan. Nah, yang paling penting di sini ya teman-teman, di sini adalah informasi detail terkait barangnya apa ya, kemudian spesifikasinya, kemudian jumlah kemasannya ya, kemudian setiap kemasan itu berat kotor, berat bersihnya berapa gitu ya. Misalnya per kemasan ya, ini contoh produknya adalah cengkeh misalnya, itu per kemasan berat bersihnya adalah 60 kilo, berat kotornya 61. Nah, berarti ini berat kemasannya adalah 1 kilo ya, gitu. Kemudian total beratnya ya, berat kotornya adalah 18,3 ton dan berat bersihnya 18 ton. Itu total kemasannya 300 karung misalnya. Nah, ini semua harus dideklar dengan benar ya, nggak boleh misalnya teman-teman berat bersihnya 18 ton, ditulisnya hanya 17 ton. Nah, itu namanya misdeclare, tidak boleh. Kalau ketahuan ya, apakah itu bea cukai atau pelayaran ya, itu bakal didenda ya. Kenapa didenda? Karena kalau kita misdeclare gitu ya, misalnya tadi ya beratnya 18 ton, kita declare 17 ton. Berarti ada 1 ton yang tidak declare secara jujur gitu ya. Nah, itu menyebabkan nanti bisa terjadi kecelakaan ya dan seterusnya gitu. Ya, misalnya contoh gini, dari 300 kontainer yang dimuat di atas kapal, semuanya misdeclare gitu ya, atau beratnya tidak sesuai. Nah, itu bisa jadi kapasitas kapal yang bisanya hanya memuat misalnya maksimal 300 tius gitu ya, dengan berat tertentu. Nah, tiba-tiba kok berat aslinya berbeda dengan yang di dokumen. Nah, itu menyebabkan nanti misalnya bisa kecelakaan kapal ataupun yang lainnya. Jadi nggak boleh misdeclare dalam hal packing list ini. Seperti itu. Kemudian ditandatangani oleh pihak perusahaan dan distempel. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan packing list? Ini dokumen utama juga yang wajib ada pada saat kita mau ekspor, baik itu ekspor secara mandiri maupun dengan forwarder, karena forwarder akan minta 2 dokumen nanti, invoice dan packing list. 2 dokumen itu wajib ada ya, nggak boleh nggak ada. Gitu. Dan eksportir harus bisa buat ya. Gitu. Misalnya pertanyaannya apakah formatnya harus seperti ini? Tidak juga teman-teman ya, bisa dibuat secara lebih sederhana seperti yang dicontoh materi tadi. Gitu. Ada pertanyaan packing list? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan ya ada jadwal kapalnya berubah tuh, delay atau pembatalan jadwal karena misalkan ada cuaca buruk atau masalah teknis yang lainnya,
itu dokumennya bisa diubah lagi atau masih tetap sama kayak sebelumnya? Bisa diubah. Jadi dokumen asli bahkan bill of lading pun bisa direvisi sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan harus direvisi, nggak boleh nggak direvisi. Gitu. Misalnya tadi pada saat staffing ternyata estimasi kita beratnya 18 ton, tapi pada saat disusun di kontainer nggak muat 18, hanya muat 17 ton misalnya atau 17,5. Ya, itu harus direvisi seluruh dokumennya. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi invoice itu bisa dibuat secara sederhana seperti ini. Ya, packing list juga bisa dibuat sederhana seperti ini. Oke, Pak Edric, silakan. Izin menambahkan pertanyaan yang tadi, Mas. Ya. Kalau misalkan tadi pengiriman delay tapi dari pihak pelabuhannya bukan dari pihak kitanya, apakah semua dokumen juga harus dirubah oleh kita atau oleh pihak sananya? Oleh kita tentu saja, Pak. Karena semua dokumen kan atas ini kita ya, karena di situ ada tanda tangan kita dan konfirmasi semua dari perusahaan. Seperti itu. Kecuali dokumen-dokumen yang dibuat oleh pihak lain ya, misal bill of lading kan dibuat oleh pelayaran. Maka kita informasikan ke pelayaran. Kalau pakai forwarder, pokoknya komunikasi satu arah dengan forwarder. Kita bilang ini ada perubahan, ini invoice dan packing list terbarunya. Silahkan diubah seluruh dokumen yang terkait gitu. Nanti bisa diubah. Kalau pakai forwarder tentu ada biaya revisi dokumen ya. Gitu. Even case itu delay itu bukan dari kitanya. Maksudnya permasalahan bukan dari kitanya. Apakah pertanyaannya apa ini? Apakah terkait biaya atau seperti apa? iya, biaya juga termasuk pertanyaan saya juga. Maksudnya kayak masalahnya itu bukan dari kita delaynya itu gitu loh. Bukan dari eksportir. Iya, of course. Kalau misalnya delaynya dari pihak kapal, satu dokumen ya tetap kita yang harus ngubah. Dokumen standarnya ya, invoice dan packing list. Kalau dokumen-dokumen lainnya ya pihak terkait yang ngubah gitu. Kemudian terkait dengan biaya itu tergantung kebijakan dari masing-masing forwarder ya. Ada yang mereka akan bebankan ke eksportir atau tidak akan dibebankan. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi sebetulnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya adalah ini kalau kita ekspor secara mandiri, kita nanti harus bisa juga buat namanya shipping instruction ya. Shipping instruction ini intinya adalah informasi detail terkait dengan pengiriman barangnya. Ya, intinya ini kita informasikan kepada pihak pelayaran bahwa barang kita ready tanggal sekian dan kita siap untuk muat tanggal sekian. Gitu, di lokasi gudangnya di mana, gitu ya. Kemudian barangnya apa, beratnya dan seterusnya. Intinya untuk booking kontainer dan juga kapalnya. Gitu. Itu disebut dengan dokumen shipping instruction. Contohnya teman-teman bisa cek di fasilitas yang sudah kita sediakan juga ya. Nah, intinya adalah ini untuk booking kontainer atau jadwal kapalnya. Nah, nanti kalau sudah diterima oleh pelayaran dan jadwalnya ada, kontainernya tersedia, maka kita akan dapat booking confirmation ya. Nah, nanti kalau booking confirmation sudah dapat, kita sepakati, maka nanti pihak pelayaran akan menerbitkan delivery order atau DO. DO itu berisi informasi terkait dengan kapan kita diizinkan untuk muat atau staffing gitu ya, sampai kemudian tanggal jadwal kapal yang finalnya gitu ya. Begitu. Kemudian ini juga kalau kita ekspor secara mandiri, ya kita harus setelah muat ya, barang masuk ke pelabuhan, kita harus buat namanya PEB atau pemberatan ekspor barang ya. PEB ini bisa dibuat sebelum barang dikirim ke pelabuhan atau pada saat sudah di pelabuhan juga nggak ada masalah. Yang jelas di
lakukan ya sebelum barang tersebut dimuat ke atas kapal ya, supaya kita menginformasikan kepada pihak bea cukai bahwa kita akan ekspor produk atau barang tertentu gitu ya. Nanti PEB ini disampaikan melalui satu website namanya CEISA 4.0 gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau bea cukai mengizinkan untuk barang tersebut diekspor, maka diterbitkan satu dokumen yang disebut dengan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Seperti itu. Tapi kalau kita pakai forwarder, PEB yang buatkan ya forwarder, termasuk juga dengan shipping instruction tadi ya, itu semua diurus oleh pihak forwarder. Nah, ini dokumen tambahan ya, kalau kita ekspor produk yang dibatasin ekspornya, maka harus mencantumkan izin ekspornya juga. Gitu. Nah, ini contoh dari PEB ya, formatnya sama, semua produk ya. Jadi nanti kalau kita sudah isi di form di website, ya, maka nanti akan terbit dokumen seperti ini. Ya, intinya di sini ada detail-detail terkait dengan nama eksportir, nama importir, nama dan nomor kapal, tanggal perkiraan ekspor, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, ya, nomor invoice, nomor packing list, ya. Nah, di sini bahkan di PEB saja kita harus cantumkan invoice dan packing list, kemudian Incoterms, ya, kemudian nilai ekspor, ya, berapa dolar ya terkait sesuai dengan invoice, berat kotor, berat bersih, jumlah, ukuran, dan nomor kontainer, urean barang, dan juga HS code-nya. Nah, ini kalau kita mau cek ya proses PEB-nya, tapi sekarang sih sebenarnya sudah cepat ya, jadi nggak perlu menunggu. Kalau ini mungkin sekitar ya 2 tahunnya lalu, kita penerbitan dari PEB sampai ke NPE ini agak lama ya, sehingga kita perlu cek prosesnya di website namanya nsw.go.id. Tapi kalau sekarang hitungan menit sudah terbit NPE kalau misalnya barangnya tidak ada masalah gitu atau tidak dibatasi ya. Jadi cepat ya sekarang prosesnya gitu. Nah, ini bentuk NPE ya. Kalau kita sudah dapat NPE ini ya dari bea cukai, nah ini artinya barang kita sudah bisa dimuat ke atas kapal. Tanpa ada NPE ini tidak bisa barangnya dimuat ke atas kapal ya. Jadi harus wajib ada NPE dulu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, begitu NPE terbit, barang boleh dimuat di atas kapal, ya, baru kemudian nanti pihak pelayaran menerbitkan bill of lading-nya. Ya, apakah itu dalam bentuk draft atau kalau misalnya, tapi biasa draft dulu sih, karena kita harus cek dulu, periksa dulu ya, karena BL ini penting sekali, dokumen utama dalam ekspor, ya, sehingga biasanya kita dikasih draft dulu, kita cek, recheck, kalau tidak ada revisi baru kita perintahkan pihak forwarder atau pelayarannya untuk terbitkan original BL. Nah, setelah draft BL ataupun original BL terbit, baru kita urus sertifikat tambahan ya, seperti COO. COO ini kenapa nunggu draft BL atau BL terbit ya? Karena di form pengisian COO ini nanti harus melampirkan bill of lading-nya gitu ya. Apakah itu dalam bentuk draft atau yang sudah final. Nah, ini contoh BL teman-teman ya. Intinya di sini memuat dengan informasi terkait dengan nama importir, nama eksportir, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan. Nah, di sini ada nama dan nomor kapalnya ya. Kemudian nomor kontainer, nomor nama seal-nya atau kunci kontainernya. Deskripsi barang dan HS code ya, kuantitinya. Kemudian berat bersih, berat kotor ya, marking kalau ada ya atau label. Volume barang ya, dan juga kapal ya, kapan berangkatnya. Nah, bill of lading ini adalah jenis-jenisnya ya. Ada beberapa jenis bill of lading yang perlu diketahui. Contohnya sudah kita lampirkan semua teman-teman di fasilitas member, teman-teman bisa cek ya. Ini adalah contoh dari house BL ya. House BL ini diterbitkan oleh agen pelayaran ya, misalnya
Nah, terkait dengan BL-nya juga kita perlu tanyakan ke buyer-nya. Nanti kita tanyakan kamu butuh BL yang jenis apa gitu. Apakah house BL atau master BL atau surrender BL ya. Nah, bedanya apa? House BL ini bill of lading-nya boleh diterbitkan hanya oleh perusahaan agen pelayaran ya. Agen pelayaran ini bukan pihak shipping line-nya secara langsung. Shipping line ya yang punya kontainer gitu ya, misalnya CMS GM atau Evergreen atau One ya, atau apa tadi yang kita contohkan tadi lah. Pokoknya master BL itu adalah pihak pelayarannya langsung yang menerbitkan BL-nya. Sedangkan kalau house BL ini agen pelayarannya gitu ya. Misalnya di teman-teman di Kalimantan gitu ada agen pelayaran namanya PT apa gitu. Nah, mereka boleh juga menerbitkan bill of lading gitu. Tapi kalau bayarnya nggak berkenan, dia mintanya master, ya nanti pihak agen pelayaran ini akan request ke misalnya CMA CGM untuk menerbitkan BL masternya gitu ya. Nah, berikutnya jenis BL yang lain adalah itu berdasarkan apa namanya ada BL yang bayarnya itu minta hard copy-nya ya itu disebut dengan original bill of lading ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa disebut dengan original yang sifatnya master ya. Ini juga bisa disebut original tapi jenisnya house ya. Nah, tapi ada yang BL hanya dikirimkan soft copy-nya saja. Itu yang disebut dengan surrender BL ya. Jadi si buyer tuh nggak butuh hard copy-nya ya, mereka hanya butuh soft copy dan itu dimintai konfirmasi oleh pihak buyernya kepada eksportir untuk di surrender ya namanya, atau diizinkan untuk dirilis nanti kontainernya pada saat sudah sampai. Jadi si buyer yang membedakan surrender dengan original BL adalah kalau original bill of lading, ya, buyer itu bisa ambil kontainer di pelabuhan jika dia sudah menerima hard copy bill of lading-nya, ya. Nah, tapi kalau jenis BL-nya adalah surrender, maka buyer bisa ambil barang tanpa hard copy-nya saja. Dia hanya perlu tunjukkan email ataupun soft copy yang dia print, ya, dan sudah ada stempel surrender seperti ini. Itu bisa langsung ambil kontainer seperti itu bedanya ya teman-teman. Nah, jadi perlu diperhatikan nanti terkait dengan bill of lading ini, kita perlu tanya ya ke buyernya, kamu butuhnya yang seperti apa gitu ya. Nah, perlu saya informasikan bahwa kalau buyernya minta surrender BL, pastikan pembayarannya sudah selesai 100% ya. Jangan pernah mau ya kita turuti keinginan buyer untuk mengirim surrender BL apabila payment-nya belum 100%. Ya, karena apa? Karena dia bisa ambil barang tanpa dokumen original, ya. Nah, tapi kalau kita sudah dibayar 100% atau sudah lunas, si bayarnya request untuk kita kirimkan surrender BL, ya nggak apa-apa, ya. Artinya itu untuk mempermudah si buyer mengambil barang. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait bill of lading? Ini dokumen penting ya, dokumennya bisa diperjualbelikan ya, jadi jangan sampai dokumennya hilang atau pindah tangan secara tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman terkait bill of lading? Any question? Gimana teman-teman? Wah, ini ada yang sudah chat nih Mas Denny di dalam grup nih. Pak Taufik ya kalau nggak salah ya. Karena lagi di Jepang ya Pak Taufik ya. Ya. Udah ngantuk katanya nih Pak Taufik. Oke. Di Jepang. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Izin Pak. Silahkan Pak Herli. Itu kan untuk terkait BL ini berarti kita requestnya ke
untuk tipe BL-nya itu antara ke forwarder atau kalau kita mandiri ke pihak pelayarannya sendiri, Pak ya? Betul, betul sekali Pak Herli. Oh, siap-siap, Pak. Oke, kalau formatnya sama ya semuanya, mulai dari house BL, master BL, surrender, ya. Nomor BL-nya selalu ada di bagian kanan ya. Voyage number-nya, nomor kapalnya, ya, atau nomor pelayarannya. Ini adalah nomor BL-nya, ya. Ini nomor BL-nya selalu di bagian kanan. Di sebelah kirinya ini nama perusahaan eksportir. Ini perusahaan buyernya, ya. Kemudian ini pelabuhan muat, ya. Kemudian pelabuhan bongkar, ya. Ini nama kapalnya, ya. Kemudian ini perusahaan pelayarannya, dan ini detail-detail barangnya. Jumlah kemasan, nomor kontainer, nomor seal number, ya, informasi barangnya, beratnya, ya, berat kotor, berat bersih, tanggal pengapalannya, itu. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalkan kita untuk mengurus dokumen pengiriman ekspor, kayak seperti PB, NPE, dan WL, itu berapa hari, Pak? Berangkatan kapal biasanya, kalau buat ngurus dokumen seperti itu, Pak. apanya Pak? Sorry. Kayak misalnya kita mau ngurus dokumen ya, kayak pengiriman ekspor, kayak PB, NPE, sama BL. Nah, itu biasanya tuh kita ngurus berapa hari sebelum keberangkatan kapalnya. PEB itu sebelum barang dimuat ke atas kapal. Kemudian dokumen apa lagi tadi? PEB, BL. NPE itu satu paket ya. Kalau kita sudah buat PEB, kemudian di approve atau disetujui oleh bea cukai, langsung terbit NPE. Nah, tapi kalau bill of lading ini setelah terbitnya setelah barang dimuat di atas kapal, ya biasa 1 hari atau 2 hari setelah kapalnya berangkat dari pelabuhan. Tapi kalau draftnya sih dari awal udah bisa diminta ya. Nah, ini kan draft nih, contoh draft ya. Kalau sudah terbit asli seperti ini dia, udah nggak ada tulisan draftnya. Gitu. Begitu Pak Taufik. Ada feedback, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, karena sudah malam juga. Saya Mas, Ya, silakan. untuk dokumen tambahannya kira-kira berapa hari ya itu? Kalau misalnya, ya kan dokumennya itu kan tergantung barangnya, produknya. Ya. Kira-kira untuk produk tertentu, kira-kira berapa hari? Yang mungkin dibatasi. Contohnya apa dokumen tambahannya? Kira-kira mungkin produk yang dibatasi mungkin. Itu dokumen tuh bukan, kalau misalnya dokumen produk yang dibatasi kita sudah punya izin ekspornya itu standar-standar aja, nggak ada hubungannya itu dengan apakah produk yang dibatasi, bebas ekspor dan seterusnya. Perlakuannya sama gitu. Untuk misalnya gini tadi ya, kita sudah dapat BL nih, kita kan butuh dokumen tambahan seperti COO nih, Certificate of Origin seperti ini. Itu 1 hari kerjanya kelar semua, asal kita gercep ya, atau forwardernya cepat gitu. Nah, untuk COO kita buatnya di website ini teman-teman ya. Kayak SKA ini kita daftarkan dulu akunnya ya. Dan kemudian kita datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan di provinsi masing-masing untuk verifikasi akun ya. Setelah akunnya diverifikasi oleh dinas, baru kita bisa nanti buat dokumennya secara online ya, tanpa harus datang ke dinas lagi seperti itu. Nah, ini kan cepat ya, artinya kalau online kan 1 hari aja kelar gitu ya, termasuk dengan dokumen-dokumen lainnya. Nah, berikutnya adalah jadwal kapal ya. Jadwal kapal ini kita diinformasikan oleh pihak pelayaran gitu ya. Pertanyaannya mungkin kapan sih kita harus kirim barangnya ke pelabuhan gitu ya. Nah, biasanya kita diizinkan untuk masuk pelabuhan itu minimal H-5 sebelum jadwal kapal berangkat ya. Dan maksimal H-1 ya. Jadi H-5 itu kita sudah bisa masuk ke pelabuhan barangnya dan maksimal H-1
seperti itu. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan aja dengan informasi dari delivery order atau DO-nya. Gitu. Nah, kemudian staffing ya. Staffing ini proses muat barang. Nah, di sini penting teman-teman diperhatikan ya bahwa staffing ini kita kalau ini konteksnya ekspor secara mandiri ya. Kita harus cek kontainernya dulu. Ya, ini disebut dengan proses quality control pada saat staffing. Kita cek kontainer semua layak atau enggak gitu ya, ada bolong atau rusak atau seperti apa gitu ya. Semua dicek kotor atau enggak ya. Kalau sudah kita cek semua ya, kemudian baru kita lakukan proses muat barang. Nah, pada saat proses muat barang ini kita harus cek juga, perhatikan ya jumlah kemasannya sesuai atau tidak. Dan pastikan yang dimuat di dalam kontainer tidak ada barang-barang yang tidak dideklar di dokumen. Ya, even itu sendal ya, ataupun kaos, ataupun apapun ya, itu nggak boleh ada di sini. Karena begitu nanti dibuka kontainernya di negara tujuan, ya tiba-tiba ditemukan gitu ya, yang di dokumen ini barangnya kopi 18 ton. Kok ada sandal, ada kaos, ya, ada sepatu mungkin atau apa. Itu akan jadi temuan, apalagi sandalnya kotor, kaosnya kotor, ada bakterinya. Itu dipastikan barangnya tidak akan bisa masuk ya ke negara tujuan. Jadi pastikan clear ya pada saat muat. Kemudian terakhir kita pastikan ya kontainer ditutup dengan rapi gitu ya, artinya di-seal dengan benar, jangan sampai tidak tertutup dengan rapat ya. Jadi ini semuanya nanti proses staffing ini kita foto dan video ya. Nanti kita kirimkan ke buyer bahwa kita sudah kirim barangnya sesuai dengan standar dan prosedur yang seharusnya. Jadi nanti kalau ada temuan misalnya barangnya kurang gitu ya, harus 300 karung ya, sampai sana hanya 299 gitu ya. Ini ada satu barang yang kurang. Kita punya bukti semua ya, makanya di staffing proses ini penting banget. Jangan sampai kelewatan. Kemudian, nah ini teman-teman nanti boleh di print ya pada saat staffing ya, SOP-nya apa aja yang harus diperhatikan untuk ngecek kontainer ya. Tuh. Nah, kemudian kalau barangnya sudah berangkat ya, kita bisa tracking menggunakan dua metode. Satu, kita bisa cek posisi kapal ya lewat vesselfinder.com, atau kita bisa cek di websitenya kontainer yang kita gunakan. Ya, misalnya teman-teman pakai CMA CGM tadi ya, masuk aja di Google, ketik CMA CGM tracking. Nanti kita disuruh input nomor kontainernya. Nanti kita akan bisa tahu posisi kontainer tersebut sudah di mana, gitu ya. Ini untuk mengetahui pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh dunia dan juga di Indonesia, ya. Jadi namanya worldportsource.com ya. Jadi teman-teman mau cek di daerah saya ada pelabuhan nggak ya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dicek di website ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman proses pengirimannya ya, mulai dari persiapan, kemudian sampai pihak-pihak ya, sampai kemudian dokumen, proses staffing ya, dan pengecekan posisi kontainer. Oke, silakan teman-teman kalau ada diskusi, kita masih punya waktu setengah jam sampai jam 11. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan untuk sesi tanya-jawab, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman agak panjang ya memang kalau untuk metode pengiriman. Karena kita detail untuk prosesnya. Jadi teman-teman akan tergambar nih kira-kira kalau ekspornya secara mandiri seperti apa, atau kalau teman-teman akan shortcut gitu ya pakai forwarder, kira-kira apa aja bisa dibantu oleh forwardernya. Silakan teman-teman, Pak Reza, Pak Singgi, Pak Atta, Pak Herli, Bu Ani, Pak Awi, apakah ada pertanyaan so far? Boleh diketik di kolom komentar aja ya kalau memang nggak bisa open microphone. Kalau belum ada mungkin bisa konfirmasi juga, misalnya. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan di
sesi berikutnya, harusnya masih ada 1 sesi lagi ya. Betul. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup atau seperti apa? Boleh dibantu teman-teman biar saya tahu juga. Ketik aja teman-teman di kolom komentar. Izin bertanya nih, Silakan Pak Isan. kalau misalkan ada delay gitu keberangkatan kapal, lalu misalkan kan kalau misalkan ada delay kan kita kan barang kita kan ditahan ya di pelabuhan ya Mas ya. Lalu kan kena excess juga kan ya. Terus dendanya itu siapa yang tanggung, Mas? Kita atau bayar? Oke, kalau misalnya delay-nya dari perusahaan pelayarannya, maka itu di handle oleh kita nggak dikenakan denda ya. Tapi kalau atas kelalaian kita gitu ya, misalnya kita kirim barang harusnya sampai H-1 gitu ya, ternyata pas barangnya sampai sudah cut off ya, atau sudah tidak boleh dimuat lagi di atas kapal gitu. Nah, kita harus ikut jadwal berikutnya. Nah, biasanya kita dikasih free time di pelabuhan itu sekitar 5-7 hari saja gitu ya. Nanti kalau jadwal kapalnya masih 2 minggu lagi, ya maka demurrage-nya atau dendanya itu kita harus bayar gitu ya. Makanya ada opsi daripada kita didenda atau dikenakan denda karena overtime ya untuk stay kontainernya di pelabuhan, maka kita bisa tarik lagi barangnya gitu ya, dibawa ke gudang lagi ataupun kita titip atau sewa gudang di luar pelabuhan supaya dendanya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya denda itu bisa sampai $100 per hari. Ya bayangkan aja sampai 10 hari. Gitu. Bisa $1.000 gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau atas kelalaian pihak pelayaran sih nggak ada denda ya dari apa namanya pihak pelabuhannya seperti itu. Ataupun kalau ada denda yang bayar ya perusahaan pelayarannya. Seperti itu, Mas Iksan. Ada feedback mungkin Mas Isan? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, siap. Yang lain teman-teman apakah ada pertanyaan? Atau boleh saya mungkin kalau misalnya pakai emoji kan saya nggak tahu nih teman-teman. Jadi apakah cukup atau mengerti atau gimana? Coba teman-teman ketik di kolom komentar. Apakah sudah cukup dan sudah paham? Saya minta tolong sama teman-teman. Oke, yang lain di baru 2 nih. So far cukup, Miss. Oke, siap. Oke deh Mas Denny, ini mungkin karena udah pada mau istirahat juga. Ini tadi ada juga yang sudah agak malam ya di sana karena sedang ada di luar negeri. Mungkin silakan Mas Denny kalau untuk closing statement-nya. Ya, jadi intinya kalau teman-teman nanti sudah tahap pengiriman, nggak usah pusing ya, karena kami selalu bersedia untuk dampingin ya teman-teman, mulai dari pembuatan dokumen sampai proses booking kontainer dan lain-lainnya, teman-teman bisa nanti apa namanya informasikan ke kita bantu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu ya, mulai dari harga jasa forwarder yang mungkin terlalu mahal, ya harga kapal, sampai juga dengan proses teknisnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Pokoknya untuk tahap sampai di pengiriman barang ini bukan hal yang sulit ya teman-teman. Yang sulit itu kan teman-teman mendapatkan buyer, kemudian deal sesuai dengan harga yang diharapkan. Ya, tapi kalau sudah deal ya teman-teman tinggal pengiriman tuh udah tahap yang nggak terlalu sulit lah gitu. Tinggal kita nanti mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan komunikasi dengan buyer aja gitu ya. Misal ada delay, ada apa namanya biaya-biaya tambahan yang di luar kesepakatan misalnya. Nah itu nanti kita bisa bantu juga untuk apa namanya strategi komunikasinya. Mungkin itu aja, Miss Sarah, teman-teman semua, terima kasih. Kita masih ada apa namanya 1 sesi lagi terakhir ya, mungkin besok ya. Jadi teman-teman masih bisa diskusi lagi dengan kita gitu ya. Seperti itu. Miss, maaf, jadi dengan forwarder juga bisa negosiasi? Bisa, Bu Lin ya. Ya forwarder itu kan perusahaan jasa, Bu Lin. Jadi bisa nego gitu. Kita bisa pilih-pilih juga mana forwarder yang
cocok ya, pelayanannya mana yang bagus gitu ya. Termasuk dengan harga jasanya kita masih bisa negosiasi seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau dikonsultasikan di luar pelatihan, silakan hubungin admin ya, atau langsung ke saya atau ke Miss Sarah dan yang lainnya. We are happy to help ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi kali ini. Seperti biasa, recordingnya nanti akan kita kirimkan ke dalam grupnya Angkatan 49. Dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya ke kita atau share saja di grup, mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa kebaca pertanyaannya seperti apa. Silakan teman-teman boleh langsung istirahat, apalagi ini mungkin ada yang udah persiapan mudik ya. Hati-hati kalau teman-teman sudah ada di jalan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besok ketemu lagi terakhir ya teman-teman, jam 9 malam juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kembali Miss. kasih. Oh iya, Miss. Sama. Mau tanya, Miss, sedikit. Kalau terkait yang private class itu, kalau baru nanti akan mau ada kelas setelah Lebaran masih bisa ya? Nggak apa-apa. Bisa. Mungkin kalau di Belantika kita off-nya dari tanggal 28, teman-teman. Jadi, tapi nanti kita menyesuaikan aja deh. Kalau untuk konsultasi private sih bisa ya. Cuman kalau untuk Zoom private-nya kita mungkin lebih baiknya habis Lebaran ya. Jadi kita benar-benar prepare. Kalau ketemu sama teman-teman juga enak. Gitu. Tapi kalau konsultasi by WhatsApp, telepon dan lainnya tetap kita bisa lakukan. Gitu. Oke, thank you, Miss Sarah. Siap. Oke, baik teman-teman. Saya izin untuk ini ya.